Kembali lagi di Rumah Monyet bersama Fausta dan Rudi. ya. Iya. Apa yang kita bahas hari ini, Rud? Nah, tunggu sebentar. Mana mau kemana, anjing? Biasa. Oh. Sebentar nih. Hari ini kita akan mulai ngegibah. Bercanda. Kita sebenarnya mulai bahas berbagai permasalahan yang sering-sering nongol Di dunia Jepangan yang kita cintai ini. Iya sih. Iya. Sebenarnya nggak dunia Jepangan doang sih, intinya ya yang sering berhubungan sama inilah, sama fandom sama bocah-bocah seperti saya. Wes. Aku bocah. Iya. Iya. Oke, lanjut. Kali ini kita akan mulai membicarakan masalah apa? Fans karbitan. Nah, itu Buat dia. karbitan tehnya meriam bambu teh Jadi, apa itu fans karbitan? Apa sih? Jadi- Fans yang hanya ikut-ikutan yang lagi hype. Ya, itu persepsi saya sama Fausta. Yes. Kita ambil contoh namanya. Jadi gini. Bentar, dilurusin dulu. Boleh. Mana maksudnya yang hype terus ikut-ikutan tuh? Boleh. Jadi gini, buat anda buat anda yang di dunia Jepang, yang aktif di Jepangan, aktif di cosplay dan segala macam, atau terutama ya berbagai dunia hobi lah. Ya. Kan biasanya ada tuh yang orang-orang yang kayak lagi hype misalnya, kayak sekarang nih orang-orang umum kayak apa, Marvel misalnya. Oke. Kan Marvel ini gara-gara filmnya rame kan, wah Iron Man gitu, wah Aku suka Iron Man. wah Captain America segala macem lah itu kan, padahal ngikutin komiknya aja kagak gitu kan. Berarti hanya tahu dari satu sumber doang. Ya, ngikutin komiknya kagak, ngikutin ini aja. Tapi kadang-kadang suka sotoy gitu misalnya. Oh, Iron Man tuh gini. Wah, Captain America tuh gini. Black Widow itu janda. Nah, kayak gitu-gitu. Nah, itu equivalent ya. Asik. Equivalent itu naon? Enggak, maksudnya persamaan kayak Oh. gitu juga biasanya muncul di Jepangan, di cosplay itu sering banget nongol, di cosplay terutama. Wes. Kita ambil contoh beberapa tahun lalu itu ada yang rame-rame itu apa? Ini gara-gara ke-up lagi. Iya. Kalau kita luskan dulu, kita nggak tahu namanya siapa. Iya, jadi gue inget ya waktu dulu ke event gitu kan, tiba-tiba gitu ada tiga cosplayer atau bahkan lebih gitu, atau maksudnya 3 karakter yang di-cosplaykan gitu. Cuman beda dari dandanannya hampir semua sama, Yes. cuman beda dari warna baju. Yes. Iya, terus kalau giliran ditanya, ini karakternya apa? Oh, ini Saber gitu kan. Oh iya, Saber. Oh iya, ini juga temennya karakternya apa? Iya, ini juga Saber. Oh gitu. Bedanya apa ya? Gitu. Ya, ini Saber air ya gitu, Saber api kayak gitu. Apa ada update-nya? Oh shit, baru tahu. Buat kalian yang bertanya-tanya itu dari anime atau dari apa sumbernya, itu karakternya itu dari Fate. Itu dari Fate. Hmm. Fate. Kalau nggak salah Fate Stay Night waktu itu. Ya. Apa ya, Fate Stay Night? Fate Stay Night. Tapi yang satu lagi bukan dari Fate Stay Night, yang merah itu Nero kan? Iya. Bukan dari Fate Stay Night, itu dari Excella kalau nggak salah. Iya. Sisi lupa saya. Nah, cuman gimana ya? Dan kadang gini, kalau kita ambil contoh yang dari Fate nih, gini, kadang tuh terutama untuk di dunia cosplay gitu, kadang orang tuh nggak mikir gitu kalau ngambil karakter atau apa tuh, dia bahkan nggak tahu namanya gitu, sampai ditanya ini apa, ini Saber air, itu Saber api. Itu dari mananya? Misal kita tanya gitu, kita sama-sama suka, misalkan Jojo lah, Iya. anggaplah. Ini nama stand-nya apa? Kirain nonton Iya. kan? Terus ngomong, stand tuh apa ya? Iya. Wah, anjir. Anda, hei cosplayer, Anda. Jadi Ya. gini sebenarnya sih jujur aja, kenapa kita ngomongin gini? Ini bukan masalah kita, ini gara-gara ini fans apa, ini bukan fans tapi mau ngaku-ngaku fans atau apa, bukan itu. Cuman gini loh, pribadi, kalau kalian tidak
mengerti apa yang kalian cosplaykan atau apa yang kalian inikan gitu. Nggak ngerti apa ininya, ya jadi gimana ya, bingung aja gitu. Terus kayak kadang-kadang yang sebalnya gitu, orang-orang yang tahu gitu apa yang baru tahu atau baru ini tuh tiba-tiba suka di medsos terutama atau di grup-grup gitu loh, di grup-grup fans aslinya, grup fandomnya tiba-tiba bakor, wah itu tuh nggak cocok, wah itu tuh begini, wah Ceritanya tuh ABCD. ya itu saya tuh penggemar berat dari ini apa ya, kita ambil contoh gitu, meme yang lagi ke-up lagi, Saya fans berat, fans. Itu tidak porno. ya kan. Kalau buat yang penggemar Fate nih, buat penggemar Fate tahu awalnya itu Fate itu dari game visual novel, dan visual novelnya juga bukan visual novel biasa, tapi yang udah genrenya udah masuk ke ROG itu, ke erotic game kalau nggak salah. Yes. singkatannya. ROG. Ya game-game bokep kasarnya. Ya. Itu, dan memang ada adegan Tapi tidak ada bokep, itu hanya transfer mana. Iya, cuman Ya. maksudnya ya walaupun itu memang sesuai dengan apalah sistem di gamenya atau apapun, tapi intinya adegannya kan enak-enak gitu. Mantap. Adegannya enak-enak. Nah, cuman maksudnya cuman buat orang-orang yang nggak tahu itu, yang nggak tahu dari VN-nya, mungkin tahu dari animenya, Dari atau game mungkin. dari game FGO misalnya yang paling rame, dan karena sekarang ramenya FGO, mereka nggak tahu itu yang transfer mana gitu. Nah itu nggak tahu sistemnya gimana ngomongnya. Wah ini tiba-tiba ada orang yang ngasih screenshot misalnya ini, Nah, jadi saya kangen misalnya ini gitu kan. Terus diserang gitu. Nah itu yang jadi masalah tuh sebenarnya gini, kalau orang-orang yang nggak tahu mendalami sebuah fandom, dia cuman awal-awal tahu, sekedar tahu, tapi sok-sokan saya fans berat, dan tiba-tiba dia berkoar gitu, entah di statusnya mungkin, entah di mana, di komentar mungkin biasanya. Nah biasanya itu akan menimbulkan yang namanya drama gitu dengan orang-orang yang memang tahu atau memang fans fanatik, atau malah yang bisa kasarnya jadi men-trigger inner child dari para fans berat ini. Iya, gitu. itu men-trigger ini nafsu terpendam. tiba-tiba di SS. Iya, tiba-tiba rame, tiba-tiba apa, dan kadang-kadang ini nyebar kan sampai keluar fandom, keluar ini, kadang kelihatan orang luar. Mungkin kita mikir ya itu kan nggak apa-apa, itu kan sekadar perdebatan. Benar sih, tapi bisa nggak kita lihat dari segi orang yang nggak tahu sama sekali. Mereka cuma mikir kadang-kadang, ginian doang kok diperdebatin sih. Nah itu kadang netizen brengsek di situ. Yang kayak ginian doang kok didebatin sih. Wah dasar ini mah kumpulan para bocah. Itu stigma itu yang ngebuat mungkin dari orang-orang yang buat orang-orang penggemar anime, penggemar game atau apapun yang jadi melekatnya itu loh, yang kayak ini kok ginian doang diperdebatin, kayak bocah banget sih gitu. Muncullah istilah fenomen toxic. Itu padahal kan nggak cuman kayak gitu doang sebenarnya. Kalau kita memang menyukai sesuatu, pengen tahu, dan memang niat pengen tahu lebih jauh, udah banyak sumber informasi di Google. Wiki itu, fandom misalnya kita bisa nyari via wikinya. Bisa kalau misalnya nggak tahu nih memang ada wikinya apa enggak, Google aja namanya misalnya Fate Wikia apa itu, tiba-tiba pasti ada nongol wiki ya. Dari wikianya itu udah pasti nongol, kita bisa lihat di situ karakter A, karakter B, karakter C, atau bahkan si detailnya. Karena banyak orang kurang kerjaan di luar sana yang nulisin detail itu, sumpah banyak banget deh. Kita berterima kasih. Iya, cuma maksudnya apa ya? Kayak, dan sebenarnya ini juga buat para cosplayer tuh Anda jangan PHP Anda ya. Cosplayer Anda bagus, karakter saya suka, saya tanya itu apa tidak tahu. Aduh, PHP Anda PHP. Jadi gini loh, sebenarnya gini. Kayak balik lagi, kita nggak ngejudge
Saya nggak ngejudge, nggak tahu kalau ini. Tidak. Maksudnya gini lah. Dengerin dulu bentar, Oh, iya, stop dulu. sok. Gini, maksud gue gini. Gue nggak ngejudge, nggak ini cuman kan cosplay itu bukan istilahnya, pengertian yang beredar, walaupun gue nggak tahu benar atau enggak. Cosplaynya kan kostum playnya di sini bukan bermain tapi memainkan peran, katanya gitu ya. Iya. Kata siapa? Ya kata banyak cosplayer terkenal lainnya gitu, katanya gitu. Ya, Jadi anggaplah Kami mengutip gitu kan. Play itu kan memainkan peran katanya. Nah, untuk memainkan peran kita harus mengetahui minimal ini karakternya dari game apa, Latar belakangnya. dari fandom apa gitu, dari judul apa, latar belakangnya, atau minimal paling gampang deh tahu namanya. Jadi pada saat ditanya gitu nggak bikin malu gitu. Ditanya ini saber, oh iya bedanya terus sama temennya apa? Oh ini saya saber air, ini saber api. Enggak kayak gitu. Itu saber ada namanya, bos. Nah terus juga kan, dan itu bukan cuma sekali dua kali, banyak juga kalau misalnya kita lihat di forum-forum gitu, atau bahkan dulu ya, setidaknya dulu waktu saya masih aktif di beberapa forum sebagai pengamat. Banyak yang kayak nanya, ini kostum apa sih, karakter apa sih yang lagi rame gitu loh. Bukan nanya kayak misalnya detail kostum ini tuh kayak gimana sih, enggak, dia nanya karakter apa sih yang lagi rame kalau di cosplayin gitu. Tujuan kalian maksudnya untuk masuk ke satu fandom atau untuk cosplay ya? Kita ngomong misalnya di sini cosplay deh, untuk cosplay atau itu sebenarnya apa? Kalian mau terkenal kah? Kalian mau ini atau kalian mau suka sama karakternya? Atau Anda itu cosplayer karbitan? Maksudnya tuh jangan gimana ya? Kalau memang pengen ini tuh jangan cuman kayak oh ini lagi hype doang, oh ini lagi ini gitu. Dan kalau memang mau ngefans sama sesuatu, pelajarin aja dong gitu loh apa aja. Nah, terus ini juga tambahan, coy. Jadi kita jangan memberi kritik terus sama beri saran. Kita harus saran, kritik dan saran. Enggak, bukan maksud gue gini. Bukan kritik terus sama yang baru-baru, kita kritik juga sama yang tua-tua. Iya, yang lama. Ya yang sama yang ininya, sama yang memang fans beratnya lah ini. Kalian itu yang sudah pada tahu, yang sepuh, gitu loh, yang sudah hatam gitu ya. Yang kata sepuh. Kalau kata orang Sunda mah sudah ngelotok. Tolong gitu loh. Jangan apa ya? Jangan kalau mau ngajarin gitu loh, atau mau ngasih tahu sesuatu tuh ya apa ya? Ya dengan baik-baik aja ngasih tahu gitu. Soalnya ini juga bukan cuma masalah di Jepangan. Bukan masalah Jepangan doang, dan bukan cuma masalah fandom. Berbagai grup hobi juga kayak gitu. Buat orang-orang yang sudah tanda kutip ahli atau sudah mendalami. Begitu ada anak baru atau yang memang kurang paham, baik untuk yang kadang sok tahu, yang buat sok tahu itu harus digaris bawahi kurang ajar gitu. Cuma buat orang yang memang kadang baru nanya-nanya, tiba-tiba suka diceng-cengin gitu loh. Oke lah, ada beberapa orang yang bisa, dia bisa, saya bisa belajar, saya mau ini. Tapi ada juga yang diceng-cengin kayak gitu, bukannya ini malah. Misalkan ada ini up game ya, di game gitu, terus dia nanya ini kenapa ya, langsung ada yang jawab, terus ada yang bilang, wah ini tukang skip story ya kan. Iya, terus kalau misalnya ada yang nanya gitu kan, kalau game gitu, cara ngalahin bos ini gimana sih? Kamu gak gitu, nggak usaha gini-gini, tapi kan sebenarnya itu sah-sah aja. Atau nggak gini, yang paling sering, gimana cara ngalahin bos ini? Cek wiki. Nah, maksud gue gini loh. Baik-baik aja lah ngasih taunya gitu. Kalau memang ini ada kok di sini, kasih linknya kek atau apa. Kalau memang udah ngebandel baru mungkin boleh. Kalau memang udah ngebandel banget, tapi ya maksudnya gini loh. Namanya ngefans, namanya masuk fandom, namanya pengen cosplay apapun lah itu segala macam. Kita kan melakukan itu untuk happy, untuk cari kesenangan, untuk melepaskan penat dari real life gitu. Janganlah yang kayak gitu tuh ceritanya jadi kayak kesannya tuh lu mah goblok, kasar banget ya. Lu mah goblok gitu, di blow up terus kasih tahu aja yang baik, nggak gitu loh mbak, nggak gitu loh mas, gitu loh, nggak gitu loh dek, gini loh. Terus kalau misalnya itu itu tuh salah gitu, ini tuh begini, atau misalnya yang paling gampang,
apa ya kalau misalnya nggak bisa by komen atau by PM kayak atau apalah, atau misalnya kalau syukur-syukur kalau di grup tertentu kan enak, Iya, misalnya benar-benar cuman di grup ini cuma satu grup doang yang tahu ya gitu kan. enak gitu kan. Tapi kalau kadang-kadang yang kurang ajar gitu kan, oh ini drama di shoot gitu, screenshot dilempar ke orang. Aduh, itu tindakan Anda yang Kalian, membuat Anda. para oknum itu tolong, saya tahu drama itu menghibur, makanya sinetron rame di TV. Cuman maksudnya yang kayak gitu janganlah di blow up, karena yang kayak gitu tuh bukan kasus gede tapi bikin malu. Ya, Gitu ya kan, bikin sih. malu. Terutama buat ceritanya buat kita yang kalau kita ngomong di Jepangan atau di ini yang dunianya segitu-segitu aja gitu kan. Pasti ketemu. Iya, tiba-tiba gitu. Oh, jadi kamu yang kemarin, aduh, muka dari atas pindah ke bawah. Ntar. Gimana? Kayak ngerasakan lawan. Jadi begitu. Sebenarnya apa balik lagi ya? Kalau pribadi di sini saya, Pak Usta juga bukan niat ngejudge, bukan niat yang ngeritik atau apa. Ini sebenarnya sekedar apa ya? Masukan-masukan aja gitu. Jangan supaya gimana? Kita berhobi itu yang Supaya kalau ngobrol tuh nyambung lah Iya. gitu intinya. Sebenarnya intinya gini, berhobi itu yang asik gitu. Jangan karena bosan nih kita ngomongin hal-hal mainstream tentang fandom kita terus ya udah ada anak baru. Oke nih daging empuk gitu buat ini. Aduh, tolong. Anda dia tuh membuli Anda. Anda ya. Jangan lupa cyberbullying itu buruk. Nanti kita bikin podcastnya tentang bullying. Oke, next kita bikin ya. Pokoknya apa ya intinya gimana ya, kalau memang dia mentalnya bagus sih ini mungkin dia bisa ini, tapi kan kita nggak tahu kondisi orang, kita nggak tahu ini, mungkin dia berusaha masuk itu karena memang dia suka dan memang setahu dia cuman kayak gitu, kita ya nggak tahu gitu loh. Cuman kalau memang ini tolong kasih tahu yang baik gitu kayak itu tuh enggak, ini tuh dari ini apa ini, kasih buktinya kalau memang masih ngeyel, Sumber gitu. yang terpercaya. Kasih link-linknya buat sebagai bukti, ini lomba, ini lo masuk bukti-buktinya kenapa ini tuh begini, jelasin kenapa gini loh, apa ya, supaya nambah orang-orang yang ikut suka dengan apa yang kita sukain, Mengedukasi, Ya, pokoknya mengedukasi. dan ini sebenarnya bukan cuman untuk di apa ya, bukan cuman untuk di ini berlaku untuk semua hal gitu. Jangan balik lagi, jangan kalian pikir cuman kayak oh ini cuman di ini fandom doang nih, enggak, ini tuh namanya etika gitu. Iya. Etika bersosialisasi. Kayaknya memang butuh proses. Iya, gitu. Jadi kita nanya dulu baru tahu gitu kan proses. kan kayak kita kalau SD tuh dikasih tahu gitu kan, malu bertanya sesat di kamar. Malu bersiap di jalan. Ya itu makanya tolong gitu, maksudnya tuh mereka kan nanya atau kalau yang sok tahu pun mereka begitu mungkin ya karena pandangan mereka sempit, mereka terbatas, ya kasih tahu bukti-buktinya, kasih tahu bahwa itu apa gitu. Kalau mau memang ini ya yang baik, kalau memang segitu toksiknya ya kick aja, ngapain bully Ya. Gitu. Atau kan bully dulu baru kick. oh ya sama aja. Oh, sama aja ya. Maksudnya kalau memang segitu toksiknya itu orang segitu ya udah kick aja gitu loh. Pokoknya jangan dibully terus menerus lah, karena kadang-kadang apalagi kalau sampai udah gitu di screenshot lah, dilempar keluar lah, Wow. macam lah itu kan, tolong deh jangan kayak gitu. Dan ini bukan berlaku ya, bukan cuman yang kasus yang meme kemarin, siapapun Buat anda, semua fandom pasti ada sih sebenarnya. siapapun anda yang tabah Tenang, siapa tahu karena sekarang jadi tahu gitu. ya. Cuma pokoknya intinya apa ya, sekarang udah banyak informasi sekarang internet sudah banyak gitu kan. Iya. Wifi bisa di mana-mana ada, bisa dapet. Tapi lagi pandemik, Bro. Ya justru kan lebih gampang internetan toh. Iya, Oh iya, gimana nih? benar. Kita kan juga kata pandemi. Iya, gimana sih Bego. Memang Ya, pokoknya kayak gitu-gitu tuh apa ya? Ini etika umum, etika umum gitu loh. Bukan, dan ini berfungsi bukan cuma untuk di fandom aja, cuman memang balik lagi intinya adalah kalau supaya si setiap fandom baik Jepangan ataupun apapun itu, dari pokoknya selama yang berhubungan hobi, supaya bisa dapat nilai positif dari orang-orang adalah supaya kita harus mengurangi hal-hal negatifnya. Drama itu termasuk hal negatif gitu, kurang-kurangin lah. Masalahnya drama kayak gini kadang bisa dibilang walaupun lucu ya, lucu tapi kadang nggak penting juga gitu. Lebih baik udah deh gitu.
Yes. Tolong di ini aja. Dikurang-kurangi. Dan buat kalian gitu yang para ini tolong. Memang walaupun kita juga menghimbau buat mengurangi para pembuli gitu supaya kalian tidak memancing seperti kata Bang Napi. Masih ingat Bang Napi? Tahu? Tahu bukan sih ya itu. Itu kan kejahatan itu terjadi bukan hanya karena niat, tapi karena ada kesempatan. Itu kalau nggak salah gitu. Maksudnya ya kalian jangan bikin ada kesempatan jadi drama gitu. Makanya kalau kalian memang ini coba cari tahu dulu, coba ini dulu supaya jadi nggak muncul drama. Jadi ceng-cengin. Nah itu begitu. Oke kawan-kawan. Sekian. Bentar, next kita bahas apa nih, Be? Oh. Next kita bahas apa? Masalah juga sih Sebenarnya gini, podcast untuk minggu ini semua temanya masalah ya. Masalah. Iya masalah. Nah abis ini mungkin kita akan lebih ke drama yang lebih wadidaw lagi. lebih tua lagi gitu. Lebih tinggi daun pokoknya. Iya, lebih tua lebih legit tapi ini benar, ini drama merugikan juga banyak ya, hal sebenarnya. gitu. Untuk podcast berikutnya kita akan membahas hal yang sangat merugikan, bukan hanya nih, bahkan kadang-kadang ranahnya bisa ke ranah macam-macam lah itu. Bisa macam-macam, bahkan bisa merusak nama baik seseorang. Waduh, ngeri. Gitu. Oke, kawan-kawan. Jadi saya untuk podcast kali ini paling cuman segitu aja. Mohon maaf kalau ada yang kesinggung. Ya, kami hanya Bercanda. nggak bercanda. Enggak sih, serius sih. Pesannya serius ya. Cuman maksudnya kalau memang ada yang tersinggung atau apa, Itu bercanda. Itu di apa ya? Ketidaksengajaan. Nanti kena ITE lagi. Ya, oke kawan-kawan, saya Rudi. Saya Pausta. Ya, kami pamit dulu. Pamit. Bye bye.